Mari kita buka firman Tuhan kita. Kita takoi kita singkin Luka Pujim. Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal 2 ayat pertama hingga ayat 20 ya. Saya pikir walaupun bermandi keringat nggak apa-apa ya, sedikit. Ya nano-nano dikit nggak ada apa-apa ya. Kita rayakan Natal bersama ya. Hai, judulnya Kelahiran Yesus dan Gembala-Gembala. Supaya cepat kita mulai. Kita bergantian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kristus menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena dia berasal dari keluarga Supaya didaftarkan bersama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. ketika mereka tidur di waktunya Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan masuk di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menemui Maria dan Yusuf dan bayi itu. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Natal dan tema nasional itu diambil di ayat yang ke-15. Jadi tema nasional perayaan Natal di seluruh Indonesia itu diambil di ayat yang ke-15. Dikatakan setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita ke Betlehem." Itulah tema Natal. Marilah kita ke Betlehem. Ya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat latar belakang daripada ayat ini, itu para gembala merayakan Natal bersama dengan malaikat-malaikat Tuhan. Sangat luar biasa ini ya. Nah, bukan Herodes raja, ya, bukan juga para ahli Taurat, bukan juga penduduk-penduduk Yerusalem, ya, tetapi para gembala merayakan Natal dan didatangi oleh malaikat Tuhan. Mungkin saudara-saudara perlu mengerti
siapa itu gembala-gembala. Gembala-gembala itu adalah secara status ekonomi mereka itu orang yang dipandang miskin. Dipandang miskin, saudara-saudara. Kemudian saudara-saudara, secara rohani mereka dipandang adalah orang-orang yang berdosa. Ya, apalagi para ahli Taurat, ya para imam dan sebagainya memandang mereka seperti para pelacur, saudara-saudara. Seperti orang-orang yang berdosa yang luar biasa. Mereka dianggap orang-orang yang tidak berharga, ya, di masyarakat, baik secara ekonomi, secara sosial, secara politik, maupun secara rohani. Jadi mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dipandang sebelah mata. Ya, tetapi kita melihat Allah tidak memandang mereka sebelah mata. Tetapi Allah justru datang memberikan berita Natal itu kepada mereka. Dan bersama-sama dengan mereka, para malaikat itu merayakan perayaan Natal yang pertama. Saudara-saudara, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini sangat luar biasa. Bahkan berita Natal itu sendiri pertama kali diberitakan kepada mereka, saudara-saudara, bukan kepada Herodes, bukan kepada orang-orang yang hebat itu, tapi justru kepada orang yang dipandang sebelah mata. Allah memberitakan berita Natal itu kepada mereka. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, tetapi berita Natal itu tidak cukup didengar saja. Walaupun malaikat sudah sampaikan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Dan juga malaikat sudah berpesta pora, memuji Tuhan, merayakan Natal bersama-sama dengan mereka. Tapi tidak cukup. Mereka masih disuruh secara tidak langsung untuk pergi ke Bethlehem. Mereka disuruh secara tidak langsung untuk pergi ke Bethlehem. Mengapa? Karena dikatakan bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan dalam palungan. Ini sebuah perintah secara tidak langsung kepada para gembala untuk datang ke Bethlehem, untuk bertemu dengan Yesus. Dan apa yang disampaikan itu sesuatu yang para gembala pasti mengerti. Wah, itu lampin itu pasti tahulah, siapapun tahulah lampin, ya kan? Lalu saudara-saudara, dibaringkan lagi di dalam palungan. Di otaknya para gembala itu pasti tempat makanan domba. Dan mereka adalah orang-orang yang berternak domba. Ya, pastilah mereka tahu itu semua. Jadi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, secara tidak langsung mereka diperintahkan oleh Allah untuk pergi dan bertemu dengan bayi Yesus. Untuk apa mereka pergi ke sana, saudara-saudara? Apakah mereka tidak ada pekerjaan? Bukankah tidak cukup mendengar berita saja? Dan bukankah tidak cukup merayakan Natal saja bersama-sama, bahwa Yesus sudah dirayakan kelahirannya, Yesus sudah dimuliakan di dalam kelahirannya? Apakah cukup sampai di situ saja? Rupanya tidak cukup. Mereka harus pergi ke Bethlehem. Untuk apa mereka pergi ke Bethlehem? Untuk apa? Kemarin saya baru pergi tanggal 20 pergi ke Muya. Untuk apa saya pergi ke Muya? Apakah karena banyak durian di sana? Yang saya sempat bawa pulang durian 10 biji itu, saudara, ya. Tapi 10 biji nggak cukup lah bagi saudara-saudara. Ya, itu makan di Pontianak sajalah. Beberapa orang makan saja. Saudara-saudara, untuk apa saya pergi ke sana? Tidak lain adalah untuk pelayanan. Ya. Puji Tuhan, dalam pelayanan
Ya, luar biasa yang hadir. Mungkin 100 hampir 200 lah. 100 lebih hampir 200 lah. Kira-kira lah. Ya, dan ketika terjadi altar call, ketika diundang untuk yang percaya Yesus, banyak sekali yang hadir. Maju ke depan, ya. Ada mungkin 50-60 orang lah yang hadir untuk maju ke depan. Ya. Nah, mungkin itu dari kasat mata yang saya lihat, ya. Tidak hitung-hitung, mungkin bisa lebih karena sampai di belakang sana. Ya, jadi Tuhan kerja. Untuk apa para gembala pergi ke Bethlehem? Untuk apa? Apakah hanya untuk nonton saja Yesus? Tidak. Tapi untuk bertemu secara pribadi dengan bayi itu. Secara pribadi dengan bayi Yesus. Untuk apa? Bertemu secara pribadi dengan Yesus. Untuk ada jalinan hubungan. Jadi kekristenan itu bersifat hubungan saudara-saudara dengan Tuhan. Apakah ada hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Itulah kekristenan. Kekristenan itu bukan hanya baptis saja. Nanti kita akan baptiskan 4 orang. Bukan itu. Kekristenan bukan hanya berbicara tentang ke gereja. Dan tentu semua orang ke gereja itu karena ada jalinan baik dengan Tuhan. Betul tidak? Karena banyak juga yang kalau ada pesta baru ramai-ramai ke gereja. Sudah tidak ada pesta, tidak lagi ke gereja. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, jalinan apa yang harus dibangun antara saya dengan Tuhan? Hubungan apa? Mari kita melihat ayat ke-11. Kita lihat ada 2 hubungan yang paling tidak yang harus terjadi antara kita dengan Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hubungan yang pertama yang harus terjadi adalah kita menjadikan Kristus sebagai Juru Selamat. Dan untuk menjadikan Kristus sebagai Juru Selamat ini tidak gampang, tapi juga tidak terlalu sulit. Para gembala disuruh untuk pergi ke Bethlehem untuk bertemu dengan bayi Yesus, supaya mereka melihat dengan nyata, inilah Juru Selamat. Inilah Juru Selamat. Tetapi bukan hanya Juru Selamat kalian, bukan. Tapi dikatakan Juru Selamat kamu, Juru Selamatmu. Berarti untuk menjadikan Tuhan sebagai Juru Selamat, yang pertama adalah itu bersifat pribadi. Itu bersifat pribadi. Juru Selamat itu bersifat pribadi. Saudara-saudara mungkin punya ayah, punya bapak pendeta sekalipun, bukan berarti saudara-saudara anak pendeta, saudara-saudara sudah selamat. Belum tentu. Saudara-saudara punya suami Kristen, saudara-saudara belum tentu sebagai istri langsung menjadi orang Kristen. Atau saudara-saudara masuk di dalam keselamatan, belum tentu. Papa mama saudara-saudara orang Kristen, belum tentu saudara-saudara sebagai anak engkau diselamatkan. Kalau engkau tidak menjadikan Kristus sebagai Juru Selamat pribadimu, engkau tidak akan selamat. Engkau tidak akan selamat. Apapun status kehidupanmu hari ini, siapapun yang ada di sekelilingmu, datuk kakek nenek moyangmu sekalipun, tidak bisa menjamin keselamatan. Kemarin saya di Pontianak, saya coba ngomong-ngomong tentang Injil sedikit lah pada keluarga. Ada keluarga kami
yang masih sampai hari ini keraskan kepala. Saya bilang percaya Yesus lah, ke gereja lah. Belum bisa, belum mau. Nah, nanti kau bisa masuk surga, nggak masuk neraka, bilang dia. Nah, dia bilang begini, nggak apa-apa, nanti kalau saya masuk neraka, nanti kau dari atas kasih tali sama saya, supaya saya bisa pegang tali naik dulu. Nanti talinya kena api, mati, nanti dia putus saja. Gimana? Ah, saudara-saudara nggak bisa, tidak bisa. Kita harus secara pribadi menjadikan Kristus sebagai juru selamat. Apa arti juru selamat? Apa maksud juru selamat? Juru selamat yang dimaksudkan di sini adalah juru selamat dari dosa. Dari dosa secara spesifik, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi kalau saudara-saudara jadi orang Kristen, kalau saudara-saudara tidak kaya, jangan marah. Kalau saudara-saudara jadi orang Kristen, dapat penyakit dan tidak sembuh, didoakan dan sebagainya, jangan marah. Kalau saudara-saudara di keluarga punya masalah, suami istri bertengkar dan sebagainya, terjadi persoalan dan sebagainya, hancur-hancuran, lalu saudara-saudara jadi orang Kristen, jangan marah. Jangan marah. Karena prinsip Yesus datang ke dalam dunia itu menyelamatkan saya dan saudara-saudara dari dosa. Amin. Jadi semangat dulu. Dosa lah. Dia marah saya, ya kan? Jadi Kristus datang itu menyelamatkan kita dari dosa. Itu yang paling prinsip. Yang lain boleh, itu bonus. Tetapi yang penting adalah keselamatan dari dosa. Karena apa? Dosa itu tidak ada seorang pun yang sanggup menyelesaikannya di muka bumi ini. Ini masih bisa diselesaikan, Bapak. Iya, lampu mati gampang diselesaikan. Tapi kalau dosa tidak bisa diselesaikan. Siapa yang bisa menyelesaikan dosa? Tidak bisa. Ketika kita berbuat dosa, Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Dan maut itu sangat mengerikan. Kemarin kami ke kuburan bersama dengan Mama Fun, dengan beberapa saudara, dan saya sampaikan di sana, ya di Muya juga saya sampaikan, juga di Borneo saya sampaikan. Neraka itu punya 3 tingkat sampai hari ini. Kalau kita belajar dari Alkitab dan kita simpulkan, ada apa di neraka itu? Neraka itu adalah tempat yang paling gelap. Kalau kita masuk tempat gelap, saudara, masih kelihatan gigi, itu masih belum gelap. Karena masih ada cahaya, gigi masih kelihatan. Karena gigi putih kan. Tapi kalau masuk ke tempat yang paling gelap, tidak ada lagi cahaya, ya semua tidak kelihatan. Semua tidak kelihatan. Gelap yang ada. Dan itu sangat mengerikan sekali. Tempat yang sangat gelap. Ada yang saya tanya, Pak, percaya Yesus dong? Enggak usah. Kenapa enggak usah percaya Yesus? Karena istri saya itu tak percaya Yesus. Dia agama yang lain, dia kepercayaan yang lain. Nanti saya masuk ke alam baka, nanti saya bisa ketemu sama istri saya. Saya bisa tecing lagi dengan dia. Saya tanya tempat yang paling gelap bisa tecing nggak? Bisa nggak? Kenal saja nggak tahu lagi. Lihat mukanya saja nggak bisa lihat lagi. Lihat hidungnya saja nggak tahu. Mana cantik, mana jelek nggak kelihatan lagi. Mana cowok, mana cewek sudah nggak kelihatan lagi. Bisa tecing lagi nggak? Di neraka? Nggak bisa.
AC hanya ukuran 26 sih enak. Ukuran 22 mungkin masih. Tapi kalau AC sudah sampai ukuran min 5 derajat, saudara-saudara, jadi apa kita? Mungkin saudara yang pergi ke luar negeri, yang pernah pergi ke luar negeri yang sampai min 0 derajat itu, atau 0 derajat itu, enak kan? Tidak nyaman, sampai baju tebal-tebal. Ya. Dulu saya pergi ke puncak, ya, saya belum terlalu kuatkan dengan itu dinginnya di sana dulu kan. Saya sampai keluar air, bukan air lagi, darah dari hidung saya, gara-gara dingin. Bagaimana di neraka nanti kalau kita masuk ke tempat yang paling dingin ini, ya? Lalu saudara-saudara, tempat yang paling dingin ini juga bukan tempat selamanya dingin saja, tapi Alkitab berkata nanti dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Tempat paling gelap pertama dirasakan, kedua tempat yang paling dingin dirasakan, dan yang ketiga tempat yang paling Amin. Enak nggak tempat panas? Enak? Matikan dia semua. Matikan, lalu kita cukup 1 jam saja di sini. Semua keringatan. Bukannya keringatan, nano-nano lagi. Sebelah kiri udah bau durian, sebelah kiri bau cempedak, sebelah belakang bau apa lagi? Belacang. Lama-lama kita pusing sendiri. 2 jam kita pingsan. Di neraka tempat yang paling panas. Tidak ada tempat yang terpanas di dunia kecuali di neraka. Saudara mau ke sana? Mau? Ada yang mau angkat tangannya? Kasih duit saya 1 triliun pun saya tak mau. Jujur, sedunia kasih saya pun tak mau. Berapa? Apapun yang kau kasih untuk saya, suruh saya masuk neraka, saya tak mau. Amin? Betul tak? Ada yang mau? Nah, dikasih 10 triliun tapi masuk neraka, mau? Tentu kita tidak mau. Untuk supaya tidak masuk ke sana, apa yang harus kita lakukan? Tidak lain adalah kita menjadikan Kristus sebagai juru selamat kita. Juru selamat kita. Karena Yesuslah yang sanggup mengampuni segala dosa-dosa kita. Tidak ada yang lain. Sekarang dosa itu merembet sampai di mana-mana. Di mana-mana merembet. Di keluarga penuh dengan dosa. Di masyarakat penuh dengan dosa. Bahkan dalam gereja pun penuh dengan dosa. Betul tak? Dan dosa sekarang tak tanggung-tanggung. Dosa berjemaah. Satu kali seorang jemaat, bukan jemaat sini ya, itu mencuri barang gereja. Jadi barang gereja dicurinya. Setelah dicuri, ketahuan sama temannya, sesama jemaat. Lalu yang satu ini bilang, berbahagialah orang yang melihat tapi tidak ngomong. Jadi berbahagialah orang yang tidak melihat, melihat tapi tidak ngomong, ya kan? Ya, jadi kan dia tidak dilapor maksudnya, tidak ngomong. Lalu yang sebelah juga yang melihat tadi dia bilang, karena sebentar lagi akan dapat bagian. Jadi artinya apa? Berjemaah. Jadi mereka mencuri bersama. Jadi tadi yang satu curi, yang satu dapat bagian. Nah, inilah dia, betul tak? Nah, sekarang banyak orang terjadi seperti itu. Dia curi, kita dapat bagian, kita tenang-tenang. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan,
pertama, mengapa para gembala harus bertemu dengan Kristus? Karena mereka harus menjadikan Kristus sebagai juru selamat mereka. Kalau mereka tidak menjadikan Kristus sebagai juru selamat mereka, percuma mereka merayakan Natal. Percuma mereka mendengar berita tentang kelahiran Kristus. Percuma mereka melihat para malaikat itu semua. Percuma itu semua. Saudara-saudara, sekarang saya mau nantang saudara. Apakah saudara-saudara semua yakin dan percaya hanya darah Yesus, hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengampuni dosa saudara-saudara? Dan apakah saudara-saudara sudah terima itu semua di dalam hidup? Apakah engkau sudah menjadikan Kristus sebagai juru selamat? Amin. Paling gampang. Yang pertama, cara ngetesnya adalah apakah saudara-saudara yakin kalau saudara-saudara hari ini mati, besok mati, masuk surga? Yakin? Coba yang yakin angkat tangan. Yang yakin angkat tangan. Yang tidak angkat tangan nggak yakin. Nggak yakin. Yakin aja enggak, gimana mau masuk surga? Yang yakin belum tentu masuk surga. Karena ada yang ikut-ikutan. Iya kan? Nah, lihat temannya itu angkat, dia pun angkat. Ditanya yakin nggak? Yakin. Itu belum tentu. Gitu. Yang yakin aja belum tentu masuk, apalagi yang nggak yakin, ya kan? Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Makanya hari ini, kalau saudara dengar firman Tuhan ini, ketika saudara-saudara pulang, saudara-saudara koreksi hidupmu. Tanya kepada dirimu sendiri. Berdiri di depan kaca. Kalau saya mati besok masuk surga, tanya sama dia. Kalau dia jawab iya, nah mungkin masuk lah. Kalau dia jawab ya enggak, hati-hati sudah. Berarti keyakinan masih sangat tipis sekali. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, para gembala datang bertemu dengan Yesus secara pribadi, yaitu mau menjadikan Kristus sebagai juru selamat secara pribadi. Amin. Amin. Coba kiri kanan tangan. Kalau kamu mati masuk surga, tanya deh. Apa jawabnya? Jawab. Ditanya dijawab. Gitu. Oke ya. Yang kedua, pendek saja supaya kita tidak pingsan. Karena saya lihat ada beberapa yang hampir pingsan. Nah, kenapa? Karena sudah matanya sudah gelap-gelap. Sudah pejam-pejam, mungkin sudah hampir pingsan. Nah, yang kedua adalah mengapa para gembala harus bertemu dengan Yesus? Mereka tidak cukup mendengar, mereka tidak cukup merayakan, tapi mereka harus bertemu dengan bayi. Yang kedua adalah supaya mereka menjadikan Yesus sebagai Tuhan mereka. Karena dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tetapi bukan hanya juru selamat saja, tetapi yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada kata Tuhan di kota Daud, berarti menjadikan Kristus sebagai Tuhan mereka. Apakah kita sudah menjadikan Kristus sebagai Tuhan kita? Memang Yesus itu adalah Tuhan,
Saudara-saudara menjadikan dia Tuhan, dia tetap Tuhan. Saudara-saudara tidak menjadikan dia Tuhan pun, dia tetap Tuhan. Tetapi kita harus menjadikan Kristus sebagai Tuhan dengan cara menyerahkan diri kepada Yesus, dengan cara menaklukkan diri kepada Yesus, sehingga kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan. Apa itu Tuhan? Tuhan itu kurios. Kurios itu apa? Kurios itu sama dengan tuan. Misalnya saudara beli sepeda, ya kan? Beli sepeda, lalu sepeda itu kan milik saudara-saudara. Nah, saudara-saudara menjadi tuan atas sepeda itu. Jadi kalau saudara-saudara beli sepeda, saudara-saudara mau pakai, itu urusan saudara-saudara, betul nggak? Kalau tidak pakai pun urusan saudara-saudara. Saudara-saudara mau pukul sepeda itu pun itu hak saudara-saudara. Saudara-saudara menjadikan dia besi tak berkarat pun itu urusan saudara-saudara. Kenapa? Karena saudara-saudara adalah pemilik daripada sepeda itu. Nah, sama seperti ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka apapun perlakuan Yesus kepada kita itu urusan Yesus. Alkitab berkata kita telah dibeli dengan baik, dengan biaya atau dengan harga yang lunas. Lalu Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekarang aku hidup, bukan aku lagi. Artinya adalah Kristus jadi pemilik dia. Pemilik dia. Jadi saudara-saudara, kita ini milik Kristus. Kristus sebagai Tuhan kita. Jadi apapun yang Tuhan ingin buat, itu urusan Tuhan. Kita nggak bisa lawan. Makanya ketika Maria didatangi oleh malaikat, Maria berkata, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Karena apa? Karena aku adalah hamba. Aku adalah Allah. Aku adalah milik. Jadi kasih tahu kiri kanan, kamu adalah milik Tuhan. Terserah Tuhan buat apa saja dengan kau. Kasih tahu, terserah Tuhan buat apa saja dengan kau. Tapi kan kita sering marah kalau Tuhan buat sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita, betul tak? Betul tak? Ada satu lagu yang sering saya dengar tuh, kalau pergi ke Tembok Baru sering dengar. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadi kalau Tuhan suruh saya kawin dengan orang yang tak saya suka gimana? Boleh? Setuju nggak? Yang cewek-cewek nikah dengan orang yang kau tak suka, tapi Tuhan suruh kau. Boleh? Boleh cewek-cewek? Nah itu enggok-enggok tadi. Nah gimana? Bapak-bapak gimana? Yang masih muda, dapat istri yang kau tak suka, tapi Tuhan suruh kau kawin dengan dia. Betul lah? Betul. Yang cowok-cowok kan carinya kan harus yang paling cantik, betul tak? Tapi kalau yang tak cantik gimana? Tuhan bilang itu bagus, itu bagus, rohaninya mantap, orang Kristen ini mantap. Tapi kau bilang ini cantik, Tuhan gimana? Ini cantik loh, tapi belum Kristen. Nggak apa-apa Tuhan, nanti dia dari Kristen. Tapi Tuhan bilang nggak bisa, yang ini saja. Tapi kau bilang ini saja, gimana? Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan berarti kita berserah penuh kepada Tuhan dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena
yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Mari kita baca dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 14. Kita baca sama-sama. Yohanes pasal 1 ayat 12. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya pada dalam nama. Nah, yang ingin Tuhan buat untuk saya dan saudara-saudara dan juga kepada para gembala adalah mengubah status mereka. Jadi ubah KTP, ubah identitas. Dulu identitas mereka adalah pemberontak di hadapan Tuhan. Dulu mereka tidak punya status apapun, hubungan apapun dengan Tuhan. Tapi setelah mereka bertemu dengan Kristus secara pribadi di Betlehem, ubah status mereka oleh Tuhan. Tuhan yang mengubah status mereka. Hanya karena mereka menjadikan Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai kurios mereka, maka status mereka diubah, yaitu mereka menjadi anak-anak Allah. Yohanes ini berbicara, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadikan segala sesuatu, dan tidak ada segala sesuatu pun yang jadi oleh Dia. Jadi ini berbicara tentang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, menjadikan Kristus sebagai pencipta alam jagat raya, menjadikan Kristus sebagai pencipta segala sesuatu, dan meyakini semuanya itu, sehingga akhirnya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan akhirnya mendapatkan status baru, yaitu anak-anak Allah. Amin. Ya, jadi anak-anak Allah berarti hak dan kewajiban ada pada kita. Kita dipelihara seperti anak, kita dijaga seperti anak, kita diberkati seperti anak. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah yang mengasihiku. Ya, seperti itu. Saudara-saudara, saya pernah bicara minggu yang lalu, kalau tidak salah, bahwa kami hampir kecelakaan. Kalau bukan Tuhan yang melindungi kami, mungkin kami tidak kecelakaan. Dan mungkin Natal ini menjadi Natal kelam bagi kami, Natal yang gelap bagi kami. Mobil kami maju dan orang ini menyelip dari belakang. Yang anehnya adalah biasa orang menyelip itu dekat, bukan jauh-jauh dia menyelip. Biasanya ini mobil dia letak gini, baru gini. Tapi ini nyelip, baru laju dia di depan banget, baru dia kecelakaan. Dan akhirnya hantam ke tebing, ke tembok, dan akhirnya hancur mobil dia di situ. Saudara-saudara, saya yakin ada malaikat Tuhan, ada perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga kami tidak sampai kecelakaan. Amin. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kita semua. Itulah anak. Allah menjaga kita, Allah memelihara kita, Allah memberkati kita. Jangan takut hari ini engkau yang penyakit kanker, kantong kering. Kalau engkau betul adalah anak Allah, Tuhan pasti akan memberkati engkau. Tuhan akan menjaga engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau yatim piatu di muka bumi ini. Tuhan tidak akan membiarkan engkau mati kelaparan. Tuhan pasti akan memberkati engkau. Mungkin hari-hari ini usaha engkau mulai mundur, mulai susah. Tapi jika engkau adalah betul-betul anak Allah, Allah pasti pelihara engkau. Allah pasti buka
di dalam usaha pekerjaanmu. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita. Amin. Saya sudah mengalaminya. Kalau saya mau cerita satu malam pun tidak habis. Bagaimana Tuhan memberkati kami. Kadang-kadang kami sudah tidak ada dana, tidak ada duit, tapi tidak tahu dari mana Tuhan bisa pelihara kami. Tuhan bisa kirim itu burung gagak datang dan memberkati hidup kami. Saudara-saudara, dekasimu sakit juga, secara logika tidak ada kesembuhan, tapi Tuhan sembuhkan. Amin. Karena Tuhan memelihara kami dan mau memakai kami dan memberkati hidup kami. Saudara-saudara tidak perlu takut. Apalagi Alkitab juga memberikan identitas baru kepada kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin. Kalau Allah beserta dengan kita, apa lagi yang perlu kita takut? Kalau kita keluar kota, kita disertai oleh orang kaya, apa yang kita takut? Duit tidak perlu takut lagi kan? Kalau kita keluar kota, kita disertai orang yang penuh kuasa, artinya orang yang punya kuasa jabatan dan sebagainya, apa yang kita takutkan? Takut orang jahat, dia punya pengawal, dia punya kuasa untuk menghadapinya dan sebagainya. Allah beserta kita, Allah bersama-sama dengan kita. Bahkan Allah duduk dekat kita. Amin. Ada yang bangku kosong dikit ini? Ada Allah duduk di situ dekat kau. Allah duduk dekat kau. Apa yang kau takut? Ya, apa yang kau takut? Mas saya dikritik juga tuh. Katanya nggak ada duit kok nggak kasih tahu Tuhan. Nggak ada duit boleh. Tuhan aku nggak ada duit. Nanti lama-lama Tuhan kasih. Betul? Betul? Ada caranya Tuhan kasih lah. Tidak langsung omong langsung nggak ada duitnya lah. Ya kan? Hari Tuhan kasih kan? Saya sering ya, karena anak saya kan baru pulang nih dari itu kan Pontianak kan, Thailand kan. Ya. Saya bilang kalau nggak ada duit, tinggal telepon papa saja. Pasti papa kasih. Jangan sampai kamu nggak ada duit, nggak ada makan di dalam kuliah kau. Papa akan usaha. Amin. Amin. Karena kita adalah anak Allah. Ada apa-apa kasih tahu Tuhan. Jangan sampai Tuhan tanya. Sebelum dia tanya kasih tahu dulu. Berarti kita ini orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kita jangan sombong di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Ya. Kita juga harus seperti mempunyai iman seperti anak kecil. Nanti kita akan serap penyerahan anak. Sebentar. Nah, punyalah iman seperti anak kecil, ya kan? Biasa anak kecil hari ini tak dapat. Nah, atau jam ini dia bilang, "Pak, aku mau beli ini kado Natal nih, aku mau beli ini nih." Tapi bapaknya bilang, "Ya nantilah, tunggu papa ada duit." Tapi besok lagi ngomong lagi, "Pak, saya mau." Besok lagi ngomong lagi, "Pak." Saya pikir tiga hari ngomong pasti dapat loh. Biasanya. Betul tak? Betul lah. Ya kan? Masa hanya untuk anak kecil kita orang tua tak mampu? Biasanya garap. Karena anak kecil tidak mungkin minta pesawat, ya. Nanti minta yang masih wajar-wajar. Ya, cuma kadang orang tua ya sibuk, orang tua mungkin hemat-hemat dan sebagainya. Saudara-saudaraku dari dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Nah, mengapa orang Majus perlu datang, para gembala perlu datang kepada Yesus? Yang pertama adalah menjadikan Kristus sebagai juru selamat. Yang kedua, menjadikan Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit.